Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah, ibu-ibunya sehat, mudah-mudahan tidak batuk, tidak demam, karena sekarang ini musim batuk, musim demam, plus masuk angin. Kita bersyukur malam ini adalah masih di bulan Muharram. Allah masih berikan nikmat. Tadi hujan. Hujan Bu ya tadi? Enggak ada. Beda berarti di tempat kami. Di tempat kami di Pencari Empat sana sorenya hujan, gerimis. Lokal mungkin Pak ya. Nah, hujan seketik dong itu. Lihat dulu Pak. Lihat. Allah masih berikan panas. Allah masih berikan kesehatan. Allah berikan keberanian. Banyak orang yang ragu-ragu dan takut. Banyak orang yang tak mau ke masjid. Banyak orang tak mau silaturahmi anak sama orang tua karena masih takut. Kita alhamdulillah diberikan keberanian. Ini adalah sungguh nikmat yang diberikan Allah. Salawat yuk sama-sama kita baca yuk, sama-sama salawat. Allahumma sayyidina Tambah salam, assalamu alayka ya Rasulullah, boleh assalamu alayka ya Habibullah, monggo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah lafaz salam yang sering kali kita baca. Kapan? Ketika kita sholat. Kapan itu? Ketika tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru lengkap ada sholawat dan juga ada salam. Kalau udah begini, mudah-mudahan kita semua yang ada di surau Syekh Sa'ban, juga keluarga kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ingin adik ini sebenarnya Ilmi hafal bulan-bulan Hijriah. Ilmi dikit-dikit. Coba.
Alhamdulillah. Hampir aja salah. Orang banyak yang kadang-kadang nggak digaungkan bulan Muharram, bulan Hijriah, sehingga mereka lupa. Makanya peringatan tahun baru Islam setiap tahun itu harus mengingatkan lagi apa sih nama-nama bulan yang ada di tahun Hijriah tersebut. Sekarang sudah tahun berapa? 14? Tenang. 4? Alhamdulillah. 1443 tahun Hijri, bukan Masehi. Yuk kita lihat yuk, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Memang benar. Saya bukan yang bilang yang gajahnya, tahun Masehinya 571 Masehi. Betul? Hijrah beliau ke Madinah usia berapa? Berapa? Ayo ibu. Sekarang ibu. Berapa? Tahu deh. 571 Masehi lahir Nabi Muhammad di kota Mekah pada tahun gajah. Sekarang pindah beliau ke Madinah, berapa usianya? Ibu, berapa? Kalau ibu tahu saya kasih deh. Mau pilih mana? 2.000 atau 20.000? Bapak menjawab duluan sih, nggak dapat jadinya. Oh iya. Tidak juga lah Pak Guru. Bapak tunjuk kemari gitu. Boleh. Tapi dia apa? Boleh lah. Nah, senior kita ya. Alhamdulillah. 53 tahun. Berarti kalau ditambah 571 beliau lahir tambah 53 berapa? Yuk 6. Ayo, ini sejarah jarang dikupas. Tahun berapa beliau itu berangkat dari Mekah, tinggalkan kampung, tinggalkan tempat lahir, pindah ke Madinah, stay di Madinah, membangun pemerintahan di Madinah. Itu tahun berapa? Kalau ditambah 53 tambah 571 berapa? 624 Masehi. Itulah tahun kalau kita tahu hijrah Nabi Muhammad dan tinggal di Madinah. Dah, setuju? Setuju nih? Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz atau Bu, Pak, Dek, kapan sih Nabi Muhammad itu tahun berapa sih Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Kapan? 624 Masehi. Mana duluan? Isra Mi'raj atau hijrah? Nah, ini juga banyak yang nggak tahu. Mana duluan? Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha atau hijrah ke Madinah? Isra Mi'raj dulu. Sekarang yang kedua, mana duluan? Hijrah ke Madinah atau kewajiban puasa Ramadan? Mana duluan? Iya, salah. Kewajiban salah. Ini urutannya. Kalau orang bertanya, jadi kita bisa jawab nih. Pertama, meninggal istrinya. Siapa istrinya yang pertama? Siti Khadijah meninggal. Itu urutannya. Kedua, Isra dan Mi'raj. Ketiga, hijrah ke Madinah. Keempat, baru turunlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Baru ada perintah puasa. 1 tahun Nabi Muhammad di Madinah belum ada puasa Ramadan.
tahun kedua baru beliau itu puasa. Jadi itu urutan-urutannya. Ibu bapak, adik-adik yang dimuliakan Allah, kalau mau tahu sebuah perintah itu sudah ada di Madinah, dia kan Nabi Muhammad ini 13 tahun di kota Mekah, menancapkan akidah, membangun tauhid, menanamkan iman dengan pondasi. Kalau pondasinya mereng, bangunan bengkok. Kalau pondasinya nggak kokoh, bangunan akan roboh. Kalau pondasinya rapuh, bangunan akan roboh. Pondasi yang ditanamkan di Mekah adalah tauhid, la ilaha illallah. Baru 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah adalah tentang syariat. Jadi kalau kita mau tahu perintah itu di Mekah atau di Madinah, makanya di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan dengan Makkiyah. Ingat, surat yang dinamakan dengan Makkiyah. Ini surat-surat yang turun wahyunya ketika Rasul di Mekah. Nanti kalau ada orang bilang surat Madaniyah, ini berarti surat-surat yang Rasulullah SAW sudah di Madinah. Tandanya apa? Kita tes dulu. Surat Al-Fatihah itu di mana turun? Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai ghairil maghdubi alaihim. Di mana turunnya? Mekah. Nanti ibu bapak, saudara-saudari buka Makkiyah nanti suratnya. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu di mana turun? Madinah. Makanya puasa surat Al-Baqarah ayat 183. Apa tandanya surat itu di Madinah? Diawali biasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pokoknya kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya, dan itu adalah surat-surat wahyu Allah turunnya ketika Rasulullah SAW di Madinah. Sekarang saya mau tanya nih, jadi urutan-urutannya kita sudah mulai mengerti. Nanti kalau misalnya masih bingung, boleh nonton nanti di YouTube saya. Apa channelnya Ustaz? Channelnya namanya Husnul Yakin. Bang Erol tahu. Sejarah kenapa dibuat tahun baru kita Islam? Orang Israel punya nabi namanya Nabi Musa, kagum dengan Nabi Musa. Lalu dibuat tahun sesuai dengan keberadaan Nabi Musa. Orang Kristen atau Nasrani kagum dengan Nabi Isa. Lalu dibuat tahun sesuai dengan wafat atau keberadaannya Nabi Isa. Makanya dikatakan Masehi, Isa al-Masih. Tahun kita Januari, Februari sampai Desember itu Isa tuh, Al-Masih, Masehi. Lalu Islam apa tahunnya? Ketika Umar bin Khattab, ia adalah khalifah yang kedua, berdiskusi dengan gubernurnya. Nama gubernurnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini orangnya memang aktif. Ada kadang-kadang gubernur yang pasif, monoton, nunggu instruksi atasan. Ada gubernur yang aktif. Ini kalau saya bilang Abu Musa Al-Asy'ari ini, dia adalah gubernur mirip-mirip, hampir mirip mungkin dengan Rusli Jenal. Kenapa begitu Ustaz? Pertama, Abu Musa Al-Asy'ari ini suaranya bagus. Rasulullah memuji beliau, suara engkau Abu Musa itu seperti seruling dari seluruh
Daud. Kita tahu kalau Nabi Daud itu suaranya cantik. Yang kedua, orangnya aktif. Maka dia datang dan berdiskusi dengan Khalifah Umar untuk membuat sistem administrasi pembuatan penanggalan tahun. Lalu dikumpul sahabat. Ada di situ Utsman, ada di situ Ali, ada di situ sahabat lain. Berpendapatlah mereka, kapan kita mulai tahun baru Islam kita ini? Ada yang pendapat gimana kalau kita mulai pada kelahiran Nabi? Tenang. Ada yang juga mengusulkan ketika wafatnya Nabi. Setelah dipikir-pikir, kalau memulai tahun Islam ini dengan Maulid Nabi, nanti agak ribet jadinya. Perayaannya bisa dua. Pertama, peringatan Isra, peringatan Maulid Nabi. Kedua, peringatan tahun baru Islam. Yang repotnya kalau dimulai tahun kita, tahun Islam ini dengan wafat Nabi. Orang kalau tahun baru, orang ceria, ya kan? Ini kalau dimulai dengan wafat Nabi, tentu harus sedih. Makanya pendapat itu tidak diterima. Lalu berkatalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-hijratu tufarriqu bainal haq wal batil. Hijrah itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Disinilah diambil tahun baru Islam kita ini, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ini dia. Jadi siapa yang mencanangkan ini? Khalifah Umar. Ide siapa? Ide Abu Musa al-Asy'ari. Kapan itu? Sekitar 3-4 tahun Umar menjabat. Jadi perlu diketahui Pak, Bu, bahwasanya Umar bin Khattab ini menjabat selama 10 tahun. Kita Nabi Muhammad di Madinah 10 tahun juga, Umar 10 tahun juga. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, saya melihat fenomena sekarang, kata Pak Pengurus tadi, ini bukan fenomena sekarang sebenarnya. Maraknya narkoba, ya kan? Yang lebih bahaya sekarang ini bukan hanya narkoba saja, tapi banyak orang tergila-gila di depan kamera. Iya kan? Boleh nggak itu? Boleh. Atau bahasa kerennya, banyak orang sekarang kedumai. Ngapain kedumai? Ke dunia maya. Pasang kamera. Apa lagunya? Apa lagunya? Yang muda-mudi tahu deh. Apa lagunya? Banyak. Dia menyukaiku. Di mana pun, di rumah, di sekolah, di pasar, sambil duduk, karyawati banyak sekali saya lihat sekarang pandai berjoget. Yang gak pandai nyanyi, suaranya gak bagus pun jadi pandai nyanyi. Ini yang sering saya pikir, Pak Bu. Generasi kita masih juga dilanda oleh narkoba, tapi ditambah lagi dengan tergila-gila di depan kamera. Ustaz, apa Ustaz tidak pernah jadi itu? Saya pernah juga.
Ustaz pandai nyanyi, pandai. Ustaz pandai joget, pandai juga. Iya. Tapi saya tidak berlebih-lebih dalam segala sesuatu hal sehingga bisa diatur waktunya. Makanya boleh dikatakan bagus dari programnya azan ganti-gantian anak muda. Nanti ada donatur ya, supaya lebih menyemangatkan. Ya bukan hanya dengan materi uang, kalau bisa nanti dengan kaos. Jadi pemudi-pemudi, pemuda-pemuda di sini ada kaos. Komunitas pencinta azan. Itu boleh juga idenya kan? Kalau kadang uang kadang habis begitu aja. Beli paket habis lagi kan? Tapi kalau ada barangnya mungkin bisa dipakai, orang lihat aja di dakwah. Yang wanitanya setiap kali ada acara pengajian suruh baca Quran, mau dia pandai mau tidak, lama-lama terpaksa pandai. Kasih dia jilbab, ada sedikit nanti kata-kata di jilbabnya. KPK, bukan KPK, Komunitas Pecinta Quran. Gitu. Pengaruh kreativitas semacam ini, Pak. Ini sebenarnya namanya hijrah. Saya berpikir terus, karena saya melihat terus. Saya juga punya snack video, apa lagi? Saya juga punya Twitter, saya juga punya Facebook. Saya lihat juga, terpengaruh juga, iya. Tapi tidak berlebih. Namun yang ada dalam pikiran otak saya itu, anak muda-mudi, anak-anak juga SD, lebih banyak habis waktu ke situ, sehingga terdidiklah mentalitas-mentalitas yang tidak mandiri dan bertanggung jawab. Nanti kalau misalnya disuruh, ya kan, disuruh, nantilah lagi enak nih, lagi PW. Bekola. Mendidik mentalitas kayak gini bagaimana? Makanya saya pernah berpikir, Pak, Bu, dulu sebelum TikTok itu ada Semule. Tahu Semule? Semule ini kalau kita nyanyi di sini bisa bareng lagu sama orang yang ada di Ambon, bisa nyanyi bareng sama orang yang ada di Malaysia, ya kan? Lagu hilang itu habis. Sekarang timbul TikTok, plus lawannya snack video. Saya berpikir, bagaimana dibuat aplikasi tilawati, sebuah aplikasi yang mana kita bisa ngaji di sini, nanti suaranya kita bisa berubah jadi cantik, dan ngaji sama orang yang ada di Surabaya, suaranya juga bisa jadi cantik. Akhirnya apa? Pertama menimbulkan gairah nonton video yang bisa membangkitkan kesenangan Quran dulu. Saya tidak melarang tadi orang bernyanyi, saya tidak melarang orang bermake up, saya tidak melarang orang berkamera, saya tidak melarang orang berjoget. Tapi kalau orang yang berlebih-lebih dalam segala sesuatu hal, baik muda tua, itu biasanya akan tidak baik efek untuk dirinya. Tapi untuk menggeser ini, menghapus ini, jangan menurut saya. Dulu pernah dibilang TikTok udah haram, kata pemerintah, udah hapus, merusak. Saya bilang tak usah begitu. Buat tandingan, saingan. Apa saingannya? Ya seperti ini tadi, aplikasi tilawati. Kita ngaji di sini berubah suara kita jadi cantik. Orang ngaji di sana Papua, walaupun nadanya kasar, keras, berubah. Misalnya dia ngaji Allahu la ilaha, jadi cantik. Allahu la ilaha. Bisa kan? Kalau orang sudah ingin maju berpikir, semuanya timbul. Dan ini juga akan berefek kepada generasi muda. Kedua, akan berefek kepada bisnis. Saya yakin itu. Udah lama saya berpikir gitu, tapi belum ada join. Pernah suatu saat saya ngajak salah satu teman saya orang IT, ayolah kita buat program atau aplikasi tilawati. Udah beberapa kali kami rapat, 2 kali rapat, akhirnya
lawan kita sekarang bukan hanya lawan yang nampak. Makanya doa kita sekarang Bu, Pak, apa doa kita sekarang ini? Allahumma idfa'annal bala. Apa artinya? Ya Allah, jauhkan kami dari bencana. Kebakaran ada di Jakarta, habis. Kebakaran ada di negara luar, namanya negara Haiti. Negara dekat Perancis, 300 bukan kebakaran. Gempa 7,1. Gempa di Haiti, Perancis, meninggal 304 orang. Mungkin banyak lagi banjir bandang, mungkin banyak lagi longsor. Kita takut juga. Dulu kita ditakut-takutkan di Riau ini, nanti kalau sudah habis minyak di bawah ini, nah habis itu karena minyak sudah habis, tanah yang di atas ini akan rubuh. Dulu kita pernah ditakut-takuti dengan pemikiran itu. Dan itu juga bencana. Allahumma irfa'annal bala, ya Allah jauhkanlah kami dari bala. Dia bala itu Pak, LGBT sebetulnya. Oh, Ustaz, LGBT. Apa LGBT kok berhubungan dengan bencana? L apa? Longsor. G gempa. B banjir. Baru aja hujan kemarin habis depan planet, ya kan? Hujan baru 3 jam habis depan Ramayana. Ini bagaimana banjir ini? Baru 3 jam, belum setengah malam habis. Kita nanti Panam habis dulu, banjir 3 jam 4 jam. T itu dia. Oh, itu yang lebih bahayanya. Ibu ini hebat juga nih. Tsunami di Aceh, tsunami di Donggala Sulawesi, tsunami di Sukabumi, habis. Yang kedua wal wabah. Apa wal wabah itu? Wabah. Ya. Hebat. Wabah. Pak, wabah ini sebenarnya bukan hanya corona saja. AIDS itu wabah. Jangan sembelih loh, jangan biarkan muda-mudi keluar malam. Ya, anak kita keluar malam jangan biarkan. Mau dan lepas nanti PPKM ini, tetap anak muda-mudi jangan biarkan keluar malam. AIDS wabah. Dulu kolera, wabah juga itu. Dulunya lagi taun, wabah juga itu. Ada lagi dulu tahun 1918 namanya flu Spanyol. 2 tahun lama juga, sama kayak corona ini. Dari 1918 sampai 1920 flu Spanyol. Kita masih dijajah Belanda, banyak yang mati karena flu Spanyol itu. Saya berpikir ya, corona itu nampak atau enggak? Enggak nampak kan? Corona itu enggak nampak ya? Imun nampak atau enggak? Kekebalan tubuh kita ini nampak atau enggak? Enggak juga ya? Ya kan? Mau laki-laki, mau perempuan, mau dia tukang kebersihan, mau dia ibu rumah tangga, imun nampak enggak? Iman nampak enggak? Tidak juga kan? Corona tidak nampak. Imun enggak kelihatan. Iman juga enggak jelas. Saya termasuk orang yang jarang pakai masker soalnya. Kalau di UIR itu alhamdulillah banyak yang kena corona. Iya. Saya kerja di UIR Pak, banyak yang kena corona. Dan juga banyak yang sudah meninggal dunia, katanya kena corona. Lalu barusan kemarin ada juga kebersihan kami maksudnya. Saya kebetulan mudah-mudahan saya tak kabur ya, tidak lanjut ya. Kebersihan kami di rektorat lantai 3 kena corona juga. Ini hari apa ini? Minggu ya. Dia kena corona itu Kamis. Kemarin Jumat, udah 14 hari baru dia masuk. Sudah ada surat negatif.
Sebelumnya Kamis kedua masih, Kamis ketiga, Kamis setelahnya Jumat kemarin baru masuk. Itu di dapur itu piring-piring, gelas-gelas, tidak ada yang berani nyuci. Di kantor lantai 3 saya itu kan banyak kantor tuh. Ada kantor LPM, Lembaga Penjamin Mutu, ada kantor KUI, kantor Perusahaan Internasional, ada saya di kantor LDIK, Lembaga Dakwah Islam Kampus, ada LPPM, ada SPI. Satu pun jangankan mau nyuci piring gelasnya masing-masing, masuk ke dapurnya kebersihan tidak ada yang berani. Tapi kalau udah begitu nanti kan kita lihat kotor. Kadang-kadang nanti kalau makanan bisa berulang. Saya alhamdulillah saya cuci lah jadinya Pak. Setelah saya nyuci itu kawan sekantor saya mau megang saya. Kenapa? Ini tadi nyuci di dapur. Namanya kebersihan kami Kak Dewi. Kak Dewi kan dia bilang. Tapi kalau saya insya Allah ya saya dulu. Kalau mau apa-apa tuh saya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, Zat yang Maha Suci, saya berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang Engkau buat. Itu selalu saya berdoa. Makanya saya bilang tadi, corona gak nampak, imun gak kelihatan, iman gak kelihatan. Ini semua adalah ciptaan Allah. Berapa banyak orang yang pakai masker kena corona, berapa banyak orang vaksin 2 kali kena corona. Tapi alhamdulillah orang yang percaya kepada Allah, kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia misalnya jualan di pasar kaget, tidak kena corona. Karena apa? Yang menjatuhkan, yang menjadikan semua makhluk-makhluk ini, ciptaan-ciptaan ini adalah Allah. Makanya itu sering berdoa Pak, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, wahai Zat yang Maha Suci, dari kejahatan yang Engkau buat. Tidakkah kita melihat dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Engkau buat ya Allah. Ini akidah sedikit ya Bu, Pak. Ini perlu. Yang kedua, kalau ada bapak ibu yang sakit, misalnya ada yang bilang, atau anak kita bilang, atau pasangan kita bilang, ini karena ada yang ganggu, atau ada yang usil, ada yang sihir, ya kan? Ada orang yang gitu kan? Sakitnya karena mungkin itu tetangga kita itu yang pergi ke dukun kok bikinin saya kayak gini. Ada yang perasaannya gitu kan? Saya bilang tidak boleh sering kayak gitu. Saya sakit ini, pinggang saya setiap kali azan, mungkin dia yang bikin nih, ya kan? Tidak boleh kayak gitu. Saya sakit ini, gigi saya, setiap kali orang ngaji, itu kayaknya keponakan saya yang buat. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau kembali, min syarri, dari kejahatan siapa yang buat? Dukun, keponakan, tetangga, atau Allah? Ini yang perlu hijrah kita. Hijrah tadi, hijrah anak muda. Kameranya boleh, tapi jangan berlebih. Sekarang hijrahnya orang dewasa. Ketakutan boleh, tingkatkan imun boleh, minum vitamin boleh, iman ditingkatkan boleh. Tapi ingat, itu semuanya dari Allah. Berlindunglah. Tahu memang ada kejahatan tukang sihir, tahu memang ada dukun-dukun, tahu memang ada orang yang tak senang, tapi jangan dibilang ini dari dia, tapi dari mantap. Payah ini Pak, payah ini. Ini kalau mengamalkannya payah ini. Enak aja saya ngomong sekarang kayak gini. Nanti kalau udah tiba ke kita, tiba ke keluarga kita, mulut kita kadang bilang juga, kayaknya memang ia diguna-guna orang ini, ya kan?
Coba kalau kita bilang kayaknya atau memang ini memang adalah dari kejahatan yang Allah buat. Jangan kayak gitu kan kalau kita mengunjungi orang yang sakit. Ini dari kejahatan yang Allah buat ini Pak, Bu. Nah, misalnya, kamu misalnya dulu ganteng, sekarang matamu juling karena kamu teriak-teriak misalnya di hutan ditampar oleh jin. Nah, ini kayaknya kamu ada yang buat ini. Jangan yang kita bilang kayaknya kejahatan yang Allah buat. Tancapkan itu. Saya pernah digigit semut ataupun digigit kalajengking limpan. Itu kadang terpikir juga gitu, ini kayaknya tengah malam ada orang tidak senang sebenarnya. Tapi saya kembali, ini tidak boleh kayak gini. Ini adalah dari Allah, dari kejahatan yang Allah yang membuat. Amalkan itu. Makanya sebelum tidur Pak Bu, nanti Bapak Ibu tidur gini. Kalau Bapak Ibu mau tidur gini ya, jangan langsung tidur misalnya main game ataupun ngobrol-ngobrol sama suami atau sama istri tidur. Nggak boleh gitu. Sekarang sebelum tidur gini, tangan didekatkan, ya, ada juga, ya, atau langsung praktek, ya, semuanya. Tangan kita didekatkan, ya, udah, siap. Sebelum tidur jangan sampai nggak pakai ini. Setiap mau tidur, baca pertama Qul huwallahu ahad. Apa? Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafadzati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Embus. Bukan gitu. Dengar, kayak gini cara ngembusnya. Kalau tangan awak, iya, tapi cara mengomboi itu ada caranya, ada etikanya. Gini caranya. Tiga bulir sekali bulir. Ya, betul kalian tuh, betul tuh. Tak bohong saya, betul tuh. Nah, kata orang sebagian keluarkan sedikit udara, tapi kadang-kadang terpancung udah. Anda salah itu. Kalau saya bilang itu tidak perlu kali lah. Ya, udah. Lalu apa? Keluar lidah juga. Lidah tidak perlu juga itu. Iya betul tuh. Kadang-kadang kan orang mengamal pertama kali ini kan kaku gitu kan, betul tuh tanya itu. Ya, biasa aja. Biasa. Dah. Berikutnya usapkan ke kepala dan seluruh badan. Barulah tidur. Saya begitu. Ya. Mengembus. Mendinginkan. Bapak Ibu kalau tidak bisa tidur, itu biasanya keringatan. Keringatan itu suhu badan kita panas. Makanya biasanya di kamar-kamar kita ada iya, betul adiknya. Tapi sesungguhnya yang sebaik-baiknya itu bukan AC, bukan kipas angin, tapi pergi ke kamar mandi, tenangkan pikiran dan hati, cuci muka, cuci tangan, basuh rambut, basuh telinga, cuci kaki. Nah, itu dia. Orang jarang mengamalkan kajian yang sepele ini, tapi kita harus kembali karena kita ini kadang ketakutannya banyak. Takut anak kita nakal ya, takut corona ya, takut apa lagi? Suami kalau udah dapat banyak uang selingkuh ya, takut banyak takut kita.
Semuanya itu terangkum satu saja tadi apa? Min syarri. Sudah cukup? Atau masih sedikit lagi? Wal fahsya, itu doanya. Allahumma rifa'na al-bala wal fahsya wal waba wal fahsya. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perbuatan keji. Keji itu beda sama mungkar. Keji perbuatan kita, kalau kita buat kita yang rugi. Mungkar perbuatan kita, kalau kita buat orang yang rugi. Fitnah orang rugi, bayar tidur orang jadinya. Ngejek orang, susah pikiran orang. Ngerendahin orang, ambil uang orang, ambil motor orang, itu mungkar namanya. Kita yang buat, orang yang rugi. Fahsya, kita yang buat, kita yang iya, sabar. Bentar lagi. Ini bagus ya. Tapi jarang sekali Pak. Anak-anak biasanya kalau ada ceramah tidur, ini nggak tidur. Bagus ya. Fahsya itu perbuatan kita yang buat, kita yang rugi. Contohnya Pak. Ayo. Contohnya minum Pak. Contohnya perbuatan yang kita buat, kita yang rugi. Adalah mikir sendiri. Itu satu. Mikir sendiri, pusing sendiri. Siapa yang rugi? Diri sendiri, ya kan? Kedua, kita yang buat, kita yang rugi. Apa? Sebagian kita mungkin ada yang cepat ingin berdoa mati duluan. Ya Allah, cepatkanlah aku mati, tidak sanggup aku, tidak kuat aku. Saya pernah dengar, sering kadang saya dengar. Itu tidak boleh. Dia kalau udah meninggal tambah pusing. Ketiga, perbuatan kita yang buat, kita yang rugi. Berzina. Berzina itu jangan dibilang enak sesaat tapi rugi setelahnya. Makanya ketika Nabi Yusuf, Pak, Bu, Nabi Yusuf itu kan udah di dalam kamar nih, berdua sama dengan istri orang yang cantik, istri pejabat lagi, namanya Siti Zulaiha, ya kan? Nabi Yusuf posisinya membantu, bahkan lebih hina, budak dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika dua-duaan di dalam ruangan, kemudian seorang wanita cantik mengajak dia berzina. Nabi Yusuf punya nafsu, ya. Jangan dibilang Nabi Yusuf tak ada nafsu. Walaqad hammat bihi, artinya si Siti Zulaiha punya keinginan nafsu ke si Yusuf. Wa hamma biha, si Yusuf laki-laki normal juga pengen juga sama itu Siti Zulaiha. Disambunglah ayatnya, laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau ketika dua-duaan di dalam ruangan itu tidak nampak burhan. Apa itu burhan? Petunjuk Rabbi, dari Tuhan. Ada yang mengatakan waktu itu nampaklah Nabi Yusuf itu ayahnya. Siapa ayahnya? Yakub. Apa kata ayahnya ketika nampak itu? Kan ini udah digoda nih di dalam ruangan. Kalau masih misalnya kita orang yang tidak beriman laki-laki, ini udah kesempatan aku aja nih dah, ya kan? Kalau Yusuf enggak, dia beriman, dia punya syahwat juga, tapi nampak wajah ayahnya, nampak Yakub. Apa kata Yakub ketika itu? Atahummu amala sufaha wa anta maktubun bil anbiya. Itu kata Yakub. Apa artinya? Kau mau seperti perbuatan orang-orang yang Bani Israel, padahal kau adalah nabi loh. Terbayang wajah ayahnya, terbayang orang tuanya ketika ia ingin berzina, ketika dia punya keinginan, ketika kesempatan datang. Senang sih sesaat, tapi rugi. Ini juga fahsya. Makanya saya sering bilang, tanamkan Bu, Pak, anak-anak muda-mudi kita ini
Kalau mau misalnya digoda, kalau dia perempuan, kalau laki-laki mau menggoda, nampak wajah ibu nak ya. Nah ini ada keinginan nih menggoda cewek ini, nampak nggak wajah ibu nak? Nah ya. Kalau udah bisa kita menanamkan seorang ibu kepada anak laki-laki kita begitu, atau seorang ayah kepada anak perempuan, maka mau digoda nih Zulaikha atau Aisyah, tengok wajah bapak ya, terkenanglah, ingatlah wajah bapak ketika kamu digoda. Bapak bilang jangan mudah tergoda. Kalau kita bisa menanamkan, wahai bapak ibu, orang tua menanamkan anak muda-mudi itu, dimanapun dia main HP, apapun yang ditontonnya, teringat ibu dan teringat ayah, teringat emak, teringat ayah, teringat emak. Akhirnya HP itu tidak ditontonnya yang tidak baik-baik. Ini pelajaran Yusuf dan Yakub ketika dua-duaan sama Zulaikha. Ini fahsyat. Tapi bahaya. Gimana caranya besar? Orang kalau muda-mudi jangankan itu, udah naik Honda, udah naik kan lagi. Itulah berusaha kita supaya bisa menanamkan kita ini dalam pikiran. Ini juga hijrah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya doakan semuanya kita di sini baik-baik saja, program-program musola surau kita ini berjalan. Lalu saya juga kesal juga ada PPKM, mudah-mudahan ini berakhir ya. PPKM ini berakhir. Kemudian semuanya dalam keadaan normal kembali dan baik-baik saja. Untuk itu semua marilah kita sama-sama setulus hati kita di bulan yang suci Muharram ini membacakan Ummul Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, wa dzunuba walidina, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, wa li jami'il muslimin, dan seluruh umat Islam laki-laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang sudah meninggal ataupun masih hidup sekarang, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah, rezekikanlah kami rizqan halalan, rezeki yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang berkah, wa anta khairur raziqin, engkaulah sebaik-baik pemberinya rezeki. Allahumma arinal haqqa, ya Allah tunjukkanlah mana yang benar dan kami mengikutnya, wa arinal batila, tunjukkanlah mana yang salah dan kami menjauhinya. Allahumma aizzal Islam, ya Allah muliakan lagi, tolong ya Allah, sudah 1443 ini, muliakan lagi lah Islam dan umat-umat Islamnya. Wa ahlik man halakal muslimin, hancurkan ya Allah siapapun yang menghancurkan umat-umat Islam. A'da'aka a'da'din, musuhmu adalah musuh-musuh agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah
Baiklah, terima kasih pada Al Ustaz. Semoga yang